ciptaan. Inilah bukti nyatanya bahwa kita tak bisa menyaksikan badan-badan ini, apalagi ketika saat kita mati. Apakah mungkin kita bisa menyaksikan bila toh Allah mentakdirkan badan kita nantinya raib, musnah? Apakah kita bisa menyaksikan itu? Adapun bila badan-badan ini ditakdirkan oleh Allah utuh, beribu-ribu tahun lamanya utuh, apakah kita bisa menyaksikan itu? Meskipun badan kita jadi tulang belulang dimakan cacing dan tanah, menjadi tanah, apakah kita tahu nasib-nasib badan kita kelak? Muhal sobat, muhal. Lalu bagaimana engkau, lalu bagaimana kita saat ini berusaha memulia-muliakan badan-badan kita agar badan kita mulia? Inilah salah alamat. Bukan memuliakan Allah, kok memuliakan ciptaannya. Tidak memuliakan yang mencipta, malah memuliakan yang diciptanya. Inilah iman dan akidah yang salah jalan. Iman dan akidah yang tersesat. Maka dari itu kita dihadapkan dengan berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya hati kita bisa kembali kepada yang mengaturkan, kembali kepada yang menyediakan, supaya hati kita kembali kepada yang menciptakan semua keadaan-keadaan yang kita saksikan, agar hati kita selamat dari persangkaan-persangkaan hawa nafsu kita sendiri. Agar kalau ditunjukkan pertunjukan ada orang meninggal, ada kekasih Allah wafat, badannya raib, manusia pada heboh semua. Dikira dirinya bukan kekasih Allah. Mereka melihat yang di luar, padahal cek hatimu. Engkau itu kekasih Allah atau bukan? Padahal itu semua kita disuruh berkaca. Cek hatimu. Dirimu itu ciptaan Allah apa bukan? Padahal pertunjukan semua itu hanyalah untuk menguji kita. Cek hatimu. Tidak percayakah engkau semua sesungguhnya adalah para kekasihku, para ciptaanku? Semua ku gerakkan dengan hidupku, semua ku ciptakan dengan hayatku, semua ku perankan dengan uripku, kata Allah. Jadi kita agar menyaksikan ayat-ayat Allah yang di luar itu, ketika kita menyaksikan ada orang yang wafat, mayatnya raib, mayatnya utuh, mayatnya menjadi tulang belulang, mayatnya menjadi tanah, kita sudah tidak usah menghiraukan ciptaan Allah dan yang Allah bakal apa-apakan dengan ciptaannya. Kita bukan sang pencipta kok. Kita seolah-olah sebagai pencipta badan kita, sebagai pemilik badan kita. Jika hati manusia sudah kembali kepada kekasihnya, kepada uripe Allah, ya lepas semua itu. Jangankan badan-badan yang kita akui sebagai badan kita selama ini, hidup saja pun kita tak bisa mengakuinya. Inilah kebebasan, inilah kebahagiaan, inilah kedamaian bagi jiwa-jiwa yang sudah rela, yang sudah ridho kembali kepada Allah lewat baiat. Maknanya ketika manusia sudah bisa membunuh dirinya sendiri, ketika manusia sudah mati sebelum mati, ketika manusia rela, ridho, berani mati
demi sang penciptanya, demi sang kekasihnya, berani berkorban demi sang kekasihnya, maka itulah manusia-manusia yang beruntung. Itulah manusia-manusia yang kembali kepada Tuhannya. Lalu manusianya tak bisa berkadaya apa-apa lagi, yakni badannya sudah tak dikuasainya. Apalagi hidup sudah dikuasai Tuhannya, maka yang ada di dalam hatinya hanyalah lillahi ta'ala. Inilah pusat dari segala pusatnya niatan-niatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Innamal a'malu binniyah. Awalilah seluruh kegiatanmu, apalagi di dalam sholat dan ibadahmu, dengan niat. Supaya apa? Supaya kau tak menghiraukan lagi apa-apa yang kau kerjakan. Itulah yang dikatakan al-ikhlas, yakni ya lillahi ta'ala, yakni ya Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia kalau sudah mati kembalinya kemana? Coba kita cari ayatnya menurut Al-Quran, sumber dari segala sumbernya manusia. Coba kita simak di dalam surat An-Nur ayat yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Nah, jelas sudah. Jadi manusia tak kembali kemana-mana, manusia tak kembali di mana-mana, manusia kembali kepada dulu. Anda sebelum ada di dunia ini ada di mana? Dulu kita, saya 50 tahun yang lalu sebelum terlahir ke dunia ini ada di mana? Ya ada di Allah. Ada di uripe Allah. Ketika kita saat ini merasa hidup seolah-olah kita lepas dari Allah, yakni hawa nafsu kita yang jadi Tuhan selama ini. Padahal hakikatnya kita menjadi kekasih Allah. Hakikatnya kita semua manusia hidup di dalam uripe Allah. Ibaratkan banyak ikan-ikan, banyak jenis-jenis ikan, biliunan jumlah ikan, biliunan jumlah jenis-jenis ikan, semuanya hidup di dalam air. Bagaimana mungkin ikan mencari siapa Tuhan yang telah menghidupinya selama ini? Bagaimana mungkin ikan mencari Tuhan siapa yang menciptakan, yang mengadakan, yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang bisa mengkuasakan apa saja pergerakan ikan di dalam air? Bagaimana mungkin ikan mencari yang menghidupi ikan, sementara ikan hidup di dalam air itu sendiri? Diperankan oleh air itu sendiri. Bila tak ada air, tak ada peran ikannya. Bila tak ada air, tak akan tercipta ikannya. Bila tak ada air, tak bakal terlahir ikannya. Bila tak ada air, tak bakal bisa beraktivitas apa-apa ikannya. Jadi semua apapun yang disebut-sebut oleh ikan itu, bahkan biliunan nama yang disebut oleh ikan itu, ya adanya di dalam
air yang bisa menyebut berbilion-bilion sebuah nama yang disebut itu ya, yang nyebut ya air itu sendiri, ya hidup itu sendiri. Ikan tak bisa apa-apa, ikan tak bisa bersiapa-siapa, kecuali air itulah yang bisa berapa-apa, air itulah yang bisa bersiapa-siapa atas seluruh ikan-ikan yang dihidupinya di dalam air itu.